Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Dan bila Anda ingin saham yang Anda miliki atau saham incaran Anda dibahas, silahkan request dengan drop di kolom komentar. Atau bisa juga Anda klik Facebook atau Instagram kami yang ada di link deskripsi dan silahkan tinggalkan request Anda di sana. Mari kita mulai analisa teknikal untuk 4 buah saham dengan harga di bawah Rp500. Kita akan memulainya dengan PT Smart Friend Telekom Tbk atau kode sahamnya Friend. Saham Friend bila kita melihat dari primary trendnya sedang mengalami downtrend karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 200. Bila kita melihat dari secondary trendnya juga bergerak downtrend karena candle berada di area bawah dari garis moving average 20. Tidak terjadi perubahan volume transaksi yang menandakan bahwa perdagangan mengindikasikan tren masih berlanjut. Kemudian dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan garis percentage K belum membentuk pola golden cross sehingga ini belum menjadi sinyal untuk kita masuk atau buy dan kita masih harus menunggu atau wait and see. Lalu kalau kita pindah ke indikator stokastik, saat ini harga sedang berada di dalam fase netral di mana garis sudah meninggalkan fase oversold. Lalu kalau kita melihat aktivitas top 5 broker selama 1 minggu terakhir, maka top broker sedang berada dalam posisi netral. Top 3 broker sedang melakukan small distribution dan top 5 broker sedang dalam posisi netral. Bagi kami saham Friend memiliki support di harga 54 yang bila tertembus maka support keduanya adalah di harga terakhir atau harga 50. Resisten pertama dari saham Friend adalah di 59 yang bila tertembus akan menguji resisten berikutnya di angka 62. Risk reward ratio bagi saham Friend saat ini adalah risk 13,76% dan reward adalah 6,9%. Jadi risk lebih besar daripada rewardnya. Kemudian kalau kita melihat dari volume profile, saham Friend saat ini sedang bergerak di bawah dari volume profile terpanjang yang berada di range harga 71. Ini berarti kalau kita lihat dari volume transaksi, harga Friend sekarang sudah berada di bawah harga transaksi terbanyaknya. Lalu kita berpindah ke saham berikutnya, yaitu saham Kapuas Prima Coal Tbk atau Zinc. Saham Zinc kalau kita melihat baik dari primary trend maupun secondary trendnya sedang mengalami downtrend. Karena candle bergerak di area bawah dari garis moving average 200 dan juga di bawah garis moving average 20. Dari volume transaksi yang terjadi kita melihat adanya penurunan volume perdagangan yang menandakan bahwa tren mulai melemah. Dari indikator MACD kita melihat bahwa tidak adanya pola golden cross yang terbentuk sehingga kita masih menunggu atau wait and see untuk mendapatkan sinyal masuk atau sinyal buy. Lalu kalau kita berpindah ke indikator stokastik, kita akan melihat bahwa harga saat ini sedang berada di dalam fase oversold yang mengindikasikan bahwa saham ini sedang mengalami tekanan jual. Artinya harga saat ini sudah cukup murah. Kalau kita melihat aktivitas top 5 broker selama sepekan, kita melihat bahwa top broker sedang berada di dalam posisi netral. Top 3 broker dalam posisi small distribution, sedangkan top 5 broker sedang melakukan normal distribution. Bagi kami, saham Zinc memiliki support pertama di harga 124 yang apabila tertembus akan mencoba support kedua di harga 115. Sedangkan resisten pertama ada di harga 138 yang bila tertembus akan mencoba di harga 155 sebagai resisten keduanya.
Risk reward ratio untuk saham Zinc adalah risk 13,53% dengan rewardnya 16,54%. Jadi berbeda dengan Friend, Zinc rewardnya lebih besar daripada risknya. Sedangkan kalau kita melihat volume profile, Zinc saat ini berada di bawah atau berada di area volume profile terpanjang yang berada di range harga 138, yang berarti bahwa Zinc sedang berada di area transaksi terbanyak. Lalu kita berpindah ke saham berikutnya, yaitu saham Pura Delta Lestari Tbk atau kode sahamnya Demas. Kalau kita melihat primary trendnya, saham Demas ini sedang berada dalam fase uptrend karena candle bergerak di area atas dari MA 200. Sedangkan kalau kita melihat dari secondary trendnya juga bergerak uptrend karena candle bergerak di area atas dari moving average 20. Dari volume perdagangan telah terjadi penurunan transaksi yang menandakan bahwa tren sudah mulai melemah. Dari indikator MACD, tampak garis percentage D dan percentage K sudah berpotongan untuk membentuk pola golden cross, sehingga ini bisa menjadi indikasi sebagai sinyal untuk kita masuk atau sinyal buy. Dari indikator stokastik, harga sedang berada di fase netral dan garis menuju fase overbought. Kalau kita meninjau aktivitas top 5 broker selama seminggu terakhir, maka top broker sedang melakukan normal distribution, sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker sedang melakukan back distribution. Support pertama kami di saham Demas ini adalah di harga 212, yang apabila tertembus maka support keduanya ada di harga fraksi yaitu 200. Sedangkan resisten pertama kami untuk saham Demas adalah di 250, yang apabila tertembus akan menguji resisten kedua di 270. Risk reward ratio saat ini untuk saham Demas adalah risk 13,79%, sedangkan rewardnya adalah 16,38%. Jadi reward lebih besar dari risk. Demas saat ini sedang bergerak di bawah dari volume profile terpanjang yang berada di range harga 250. Berarti saham Demas sekarang sedang berada di bawah transaksi terbanyak. Yang terakhir kita punya PT Lotte Chemical Titan Tbk atau FPNI. Dilihat dari primary trend, saham FPNI sedang dalam fase uptrend karena candle bergerak di area atas dari moving average 200. Bila kita melihat dari secondary trendnya, FPNI sedang bergerak sideways karena candle bergerak tepat di area dari moving average 20. Dari volume perdagangan telah terjadi kenaikan transaksi yang menandakan bahwa tren masih cukup kuat. Dari indikator MACD menunjukkan bahwa garis percentage D dan K baru saja bersentuhan dan belum berpotongan untuk membentuk pola golden cross, yang berarti bahwa belum adanya sinyal untuk membeli dan kita masih harus menunggu atau wait and see. Kalau kita melihat dari indikator stokastik, saat ini FPNI berada di dalam fase netral. Kalau kita melihat aktivitas top 5 broker selama sepekan terakhir, maka top broker sedang melakukan small accumulation, sedangkan top 3 maupun top 5 broker sedang melakukan big accumulation. Bagi kami, FPNI memiliki support pertama di harga 244, yang bila tertembus melanjutkan support kedua di 222. Sedangkan resisten pertamanya ada di 312 dan resisten keduanya ada di 344. Risk reward ratio bagi FPNI adalah risk 19,57%, sedangkan rewardnya adalah 24,64%. Kembali reward lebih besar daripada risk. Saham FPNI saat ini sedang bergerak di bawah dari volume profile terpanjang yang berada di harga 306. Jadi kalau kita melihat bahwa FPNI saat ini sudah berada di bawah dari harga transaksi terbanyaknya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. 4 buah saham untuk kami analisa hari ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Jangan lupa untuk berusaha, selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, komunitas Saham Best. Sampai jumpa.